Hai Halo semua. semuanya. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker. Dan Udah. pada video kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita film yang berjudul Robot cantik. enggak sih ya, pokoknya filmnya ini film Thailand ya, yang ceritain soal kisah pemuda bernama It yang diberikan tanggung jawab atas peninggalan ayahnya yang menjadikan sebuah robot wanita cantik jadi bahan percobaannya. Wah, Jadi dia tuh bebas melakukan apapun dengan robot itu. Sarah bilang Pit. Tapi karena dia ini seorang pemuda perjaka yang introvert atau kita bisa bilang culun lah ya, maka ia akan menjadi kesulitan untuk menjalankan tugasnya itu. Why? Kenapa? Ya, bayangkan saja pemuda culun dikasih robot cantik, Ya enak loh padahal Sarah bilang Pit otomatis. Oke, tarik one. robot yang bagus. Intro. Di awal film ada seorang bocil yang terlihat sedang kebingungan. Ia bernama It. Saat itu ia tak sengaja melihat seorang pria menggunakan topeng yang sedang memadu kasih. Ia pun kaget dan ternyata pria bertopeng itu adalah ayahnya sendiri. Dan film pun dimulai. Kok ngawur. Beberapa tahun kemudian, It yang telah beranjak dewasa diceritakan bahwa It tumbuh dewasa tanpa ibu dari kecil. Jadi ibunya sudah gak ada, yang gak tahulah kemana. It dibesarkan oleh ayahnya sendiri. Ayahnya ini bekerja sebagai seorang aktor film biru. Biru. Jadi layarnya biru semua, blue screen. Blue screen. Pada saat itu, saat ayahnya sedang syuting, tiba-tiba ayahnya terkena azab. Ia kejang-kejang dan katanya terkena serangan jantung. Dan lebih parahnya, si ayah dinyatakan telah meninggal dunia. Aduh. Kemudian si ayah pun dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Dan adik It ini tampak sangat sedih atas kepergian ayahnya itu. Jadi Lebih ke malu kali ya. pesan yang kita bisa Cok. Oh, belum ya. Belum. Di sini ia benar-benar harus belajar mandiri tanpa bantuan dari kedua orang tuanya. Oke. Keesokan harinya, It menerima sebuah paket dengan kardus yang sangat besar, setara dengan kardus kulkas. Wih. Tidak lama kemudian, akhirnya It langsung membawa masuk paket tersebut. Dia menyeret kardus itu dan mengunboxing isi paketnya. Dan setelah ia berhasil membuka box yang gede itu tadi, ternyata isinya adalah sebuah robot. Itu adalah robot wanita yang sangat cantik. Wih. Nah, karena It ini panik dan ketakutan, ia pun kabur berlari dari rumahnya. Tapi saat hendak kabur, ia menabrak seorang pria tua yang kita sebut saja Profesor. Profesor. Nah, Profesor itu pun membantu It untuk mengendalikan robot tersebut dengan kode umami. Mami? Dan akhirnya robot itu pun bisa dikendalikan oleh It. Jadi gini, diceritakan robot ini adalah robot percobaan hasil investasi ayahnya. Dan percobaan ini akan dicoba untuk membantu kebutuhan jasmani si It sendiri. Oke. Tapi jika si It tidak mau menjadi bahan percobaan si robot, maka It akan didenda dengan uang yang cukup besar. Jadi mau tidak mau ia pun harus menerima robot itu bersamanya. Lumayan dong. Robot ini bernama Ana. Ana. Sedikit demi sedikit It pun mempelajari cara kerja robot itu. Ia pun kemudian membaca buku panduan buku soal si Ana. Dimulai dari mengubah suara pitch suaranya, bahkan sampai sisa baterai alkalin si Ana. It akhirnya mencoba-coba memerintah si Ana. Ia memerintahkan agar Ana selalu bergerak. Tapi saat Ana telah lama bergerak, dia pun menjadi konslet. Waduh. Karena tidak mau ambil pusing dan jam pun sudah siang, It akhirnya bergegas buat berangkat sekolah aja. Iya bener sih. Tiba-tiba datanglah si Profesor. Ia sedikit memperbaiki dan memodifikasi robot Ana ini. Ia memasangkan sebuah kamera pada Ana tanpa sepengetahuan It. Ia juga menambahkan daya baterai Ana agar bisa bertahan lama. Lalu si Profesor pun meminta Ana agar menyusul It saat sekolah, guna menjaga It saat sekolah nanti. Keren. Di sekolah, It pun sedang pusing akan kehidupan saat ini. Sampai-sampai dia tidak mendengar omongan sahabatnya yang bernama Lisa. Blackpink. Tidak lama kemudian Ana pun datang. Ia langsung mendekat pada It. Kedua teman pria It sangat tergoda oleh Ana. Mereka tidak mengetahui kalau si Ana ini adalah sebuah robot. Anjir. Semua laki-laki seperti itu. Memang. Yang penting ada lubangnya. Oke. Pada akhirnya, karena masalah yang dihadapi It saat ini menjadi lebih banyak, It pun tidak ambil pusing dan memilih untuk balik ke rumah. Saat di rumah, It pun bertanya pada Ana, sebenarnya apa tujuan Ana mengikuti It seharian ini? Ana hanya menjawab bahwa Ana harus bantu It dan bersedia melayani It. Ana pun tak sungkan akan membuka bajunya. It yang gak mau lihat itu jadi tercengang setengah mati karena tampak sangat bersinar sekali. Lalu Lisa pun datang, tak sengaja melihat mereka berdua dan ikutan tercengang.
Karena nggak mau terjadi salah paham antara Anna dan It menjelaskan pada Lisa kalau sebenarnya It adalah sebuah robot yang sebenarnya It sendiri terganggu dengan kehadirannya. Wih, Lisa yang penasaran akan Anna akhirnya berusaha memegang gunung Anna. Tapi saat berhasil memegangnya, ia malah kesentrum oleh listrik dari Anna. Aduh. Karena pada dasarnya yang boleh melakukan itu adalah It saja. oh, Singkatnya, pada malam hari, Anna yang hendak ikut tidur mulai memaksa It untuk bermain. mm, It yang gak mau dan masih perjaka ini pun berteriak dengan kocak, yang akhirnya tidak jadi memadu kasih. aduh, Hal ini membuat si profesor kecewa karena mereka tidak melakukan hal tersebut. Profesor pun menggunakan idenya. Ia menelpon seorang wanita penggoda untuk dikirim ke rumah It. Tugasnya si wanita ini agar bisa menggoda It dan mengembalikan jiwa pria sejati milik It. Dan tanpa basa-basi, mbak ini pun langsung tancap gas langsung ke rumah It dengan pesona seperti model. Wow. Setelah sampai di rumah It, mbak-mbak ini pun mulai melancarkan misinya. Awalnya ia mengaku sebagai mantan si ayahnya It. Ia juga meminta izin kepada It untuk nginep di rumah It untuk berapa hari saja. Tiba-tiba saja Anna yang sudah diprogram untuk menjaga It menampar mbak-mbak ini sampai mbaknya nyungsep. Kok ngeri. Tidak lama mbak-mbak ini terlihat pulang dalam keadaan leher yang sakit. Lalu datanglah si Lisa buat ngajakin berangkat sekolah bareng. Mereka bertiga pun akhirnya berangkat ke sekolah. Di saat mereka berjalan bersama, para murid-murid lain pun terpesona karena It menggandeng dua wanita cantik sekaligus. Nah, kedua teman nanti ini yang berhidung belang akhirnya ikut join juga sama gengnya si It. Nah, saat sudah balik sekolah, mereka berlima pun akhirnya ikut bermain ke rumah It. Saat di rumah It, mereka akhirnya mengetahui kalau ayah It adalah seorang aktor terkenal. Ya, walaupun itu adalah aktor naik Blue turun gunung. Blue screen. Blue screen, iya benar. Mereka mengoprek dan mainin mainan sepeninggalan ayahnya It tersebut. Lalu It juga memberitahu kepada teman-temannya bahwa Anna itu adalah robot, bukan adiknya. Oh, Sebenarnya It juga ngerasa keganggu kalau Anna selalu ngeliatin It. Dia juga bilang sama temennya kalau sebenarnya Anna malah membani It untuk saat ini. Setelah ngobrol cukup lama, mereka pun pulang dan melanjutkan perkumpulannya ini. Di esok hari saat hendak tidur, Anna pun mulai mengganggu It lagi. It bilang sama Anna kalau It sedang tidak ingin diganggu. Ia hanya ingin kehadiran sosok orang tua sekarang, karena ia tidak pernah merasakan sosok orang tua sampai saat ini kecuali ayahnya. Anna pun mulai serius mendengar It dan berusaha menenangkan It. Dan disinilah awal mulai tumbuh rasa penasaran It kepada Anna. Keesokan harinya, It dan gengnya kembali berkumpul dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mulai dari kematian ayah It dan peninggalan Anna yang tiba-tiba diberikan kepada It. Namun si Lisa ini punya rencana busuk. Ia akan menumpahkan cairan di lantai agar Anna terjatuh. Dan benar saja mereka bertiga pun terjatuh, yang mengakibatkan Lisa menjadi error. Lisa yang jadi merah. Sorry, Anna. Ia pun terdiam dan mengalami kerusakan sistem. It akhirnya panik. Ia menelpon si profesor untuk melaporkan kejadian ini. Dan profesor kasih tahu untuk merestart ulang Anna. Dan beruntungnya Anna bisa kembali normal dan sadar dari keerorannya. Suasana pun menjadi canggung. It akhirnya bercerita mengenai masa lalunya, bahwa ia selalu diputusin sama cewek yang dia suka. Anna di sana sangat mengerti perasaan It. Mereka pun merasa saling nyaman satu sama lain. Dan mereka pun semakin dekat dan dekat. Bahkan It sampai mulai terbiasa dengan kehadiran Anna bersamanya. Singkat cerita, di malam hari, It dan teman-temannya mulai berkumpul kembali. Tapi ternyata teman-temannya It ini memiliki rencana busuk masing-masing. Mereka malah berparti dan minum-minum. Tujuan mereka adalah membuat It dan Anna teler. Dan betul saja, It akhirnya tidak sadarkan diri. Rencana mereka pun berjalan dengan baik. Dan Lisa ngajakin buat ke kamar untuk beristirahat. Nah, disinilah kesempatan Lisa dimulai. Jadi sebenarnya Lisa ini punya perasaan sama It. Hanya karena saja kehadiran Anna menghalangi jalan Lisa kepada It. Akhirnya Lisa pun menghalalkan segala cara. Sedangkan si Anna dicekokin minuman oleh sialan ini. Bukannya teler, si Anna malah konslet lagi. Iya iyalah. Sistem pengaman tubuh Anna berbunyi membuat profesor panik pada Anna. Lalu si profesor pun menelpon It untuk memberitahu Anna yang hendak dimainkan oleh teman-temannya itu. It pun langsung bergegas buat menemui Anna. Mereka pun akhirnya ribut. It pun memarahi temannya karena telah memberi banyak minuman kepada Anna, sehingga program Anna pun menjadi error. Anna tiba-tiba bangun, ia pun berlari sambil menangis keluar rumah dan menangis di tengah jalan. Lalu ia pun ditabrak oleh mobil. Menurut profesor, sistem Anna tidak akan bisa berjalan lagi, dan It sudah tidak bisa menjaga peninggalan ayahnya. Ia juga akan dikenai denda karena belum sempurna jadi percobaan untuk anak. It sangat menyesal dan minta maaf. Singkatnya, profesor memiliki ide agar Anna dapat berfungsi dengan baik lagi. Dan ini hanya satu-satunya cara yang bisa digunakan. It harus masuk ke dalam sistem motorik Anna dan membangunkan sistem itu secara manual oleh It. It akhirnya menggunakan alat yang disediakan oleh profesor. Dan akhirnya It bisa melihat dan merasakan kejadian-kejadian masa lalunya yang kelam. Saat itu It bisa menemukan Anna. Ia berusaha membangunkan Anna yang sedang rebahan. Ia juga melihat ayahnya di ingatan itu.
dan ayahnya meminta untuk ikhlas atas kepergian ayahnya. Ana akhirnya bisa terbangun dengan sistem yang berfungsi kembali. Lalu singkatnya, itu memberanikan diri untuk melakukan misi percobaan atas Ana. Dan Ana akan menjadi pendamping It sampai kapanpun. Teman-teman It juga akhirnya memiliki pasangan masing-masing. Dan untuk Lisa, ia harus mengikhlaskan It bersama dengan Ana. It sangat bahagia saat itu dan film pun berakhir. Ya, mereka belum sempat adu mekanik. Iya, ini adu mekanik yang real, bayangin. Iya, Sama benar. robot beneran. Bener-bener adu mekanik sama mekanik. Iya, adu mekanik sama mekanik. Enggak, cuman kalau adu mekanik sama mekanik kesannya jadi sebuah film kuli jadinya di situ. Jadi bagaimana pendapat kalian? Mekanik. Bukan mekanik filmnya. Nggak perlu ngeliat, aduh, mana sama mekanik. Mas mau sama saya. Nggak gitu cerita. Oke. Masih banget kayak Anjing. Oke, di luar apapun kesukaan kalian di luar sana, entah itu mau mekanik ataupun mau kuli ya. Oke. Jadi film ini sebenarnya saya nggak tahu pesannya apa di situ. Ya, Cuma- pesan moralnya di film ini adalah ketika kalian punya robot, Heeh, nah kan itu. heeh. Iya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir karena kita masih blank di situ. Makasih buat kalian yang nonton sampai habis. Saya ulang lagi kan ngomongnya, semoga kalian sehat-sehat di luar sana. Jadi kalian bisa mendukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. share matamu dan share ke teman-teman kalian di luar sana. Udah itu aja. Emon sudah error karena ya kalau kalian pengen tahu Emon ini juga robot. Tapi cuma robotnya di bagian kuping. Jadi saya lihat undur diri Emon mundur-mundur. dan sampai jumpa di video Sunsmoker berikutnya. Sampai jumpa Sunsmoker. Dadah. Dadah. Jangan lupa mampir di Movie Box ya. Ya, oh ya, jangan lupa mampir di Movie Box. Oke. Cepet-cepetnya promo aja. Good.